Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku atau kitab Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Menafsirkan Al-Quran. Tafsir yang utama dan yang pertama dari Al-Quran tidak lain ialah sunnah, yaitu perkataan atau aqwal dan perbuatan atau af'al Nabi dan perbuatan orang lain, yaitu sahabat-sahabatnya yang mereka kerjakan di hadapan beliau, lalu dibiarkan saja, tidak dicegahnya atau takrir. Itulah tafsir Al-Quran yang pertama. Ini dijelaskan oleh Tuhan dalam surah An-Nahl, surat 16 ayat 44 atau ujung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau peringatan, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka semuanya berpikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Artinya segala perbuatan Rasulullah yang kita namai sunnah itu adalah beliau kerjakan dengan sadar, supaya sunnah beliau menjadi keterangan dan penjelasan daripada Al-Quran itu. Sehingga Aisyah seketika ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW itu, istri beliau menjawab, akhlaknya ialah Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu maka sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari Al-Quran, sehingga tidaklah boleh seseorang menafsirkan Al-Quran yang berlawanan dengan sunnah. Bahkan wajiblah sunnah menyoroti tiap-tiap tafsir yang hendak ditafsirkan oleh seorang penafsir. Kalau di dalam Al-Quran terdapat yang mujmal atau secara umum, sunnahlah yang menjelaskannya mufassal secara terperinci. Al-Quran menyuruh berwudu dan sembahyang, maka sunnah perbuatan Rasulullah dijadikan teladan bagaimana menjalankan wudu dan sembahyang itu atau salat itu. Sunnahlah pensyarah, penafsir, penjelasan bagi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri bisa, bila diteropong dari segi sunnah itu, terbagi pada 3 bagian. Bagian pertama yaitu dia mengandung hukum-hukum yang bersangkutan dengan halal dan haram, faraid dan wajibat atau suruhan dan perintah yang mesti, atau yang dianjurkan atau mandubat, atau yang dilarang dan dihukum siapa yang melanggarnya, mahzurat. Di samping itu ialah beberapa peraturan, undang-undang dan hukum yang berkenaan dengan daulah Islamiyah atau kenegaraan Islam, atau lebih jelas lagi. Hal-hal ini dinyatakan dengan tegas tafsirnya oleh sunnah Nabi, dan akal tidak banyak kesempatan menerawang lagi mencari penafsiran lain daripada yang telah ditentukan Nabi itu. Karena bagian pertama inilah saripati dari risalah Muhammadiyah. Nabi telah menjelaskannya dengan perkataan dan perbuatan dan pengakuannya. Kalau Nabi tidak menjelaskannya, maka belumlah dia sempurna menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Maka mustahillah Nabi tidak menyampaikan dengan sempurna dan lengkap apa yang dia disuruh menyampaikan kepada kita. Lantaran itu maka segala hukum-hukum fikih yang ada dalam Al-Quran, baik berkenaan dengan ibadat, ataupun dengan muamalat, ataupun untuk menyusun masyarakat kemanusiaan yang dimulai dengan dasar pertamanya dari keluarga atau usrah, sampai meningkat kepada berkampung halaman, berkota bernegeri, sampai kepada bernegara dengan wilayah kekuasaannya, dan hubungan di antara yang memerintah dan diperintah, sampai kepada hubungan kaum muslimin dengan golongan lain dalam damai atau dalam perang. Semuanya itu dijelaskan oleh sunnah Nabi. Dan syukur alhamdulillah sunnah Rasul, sejak dari perkataan-perkataan beliau sampai perbuatan orang lain yang tidak beliau tegur, dengan kerja keras para ahlinya telah terkumpul menjadi kitab-kitab hadis
mana yang mustafid sangat dikenal, mana yang sahih, mana yang hasan dan mana yang dhaif. Kita jelaskan sekali lagi, kalau ada orang yang berani menafsir-nafsirkan saja Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum yang demikian, tidak berpedoman kepada sunnah Rasul, maka tafsirnya itu telah melampaui keluar dari garis yang ditentukan oleh syariat. Sebab itu tidak sepatutnya, tidak masuk akal bahwa seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul berani-berani saja menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan halal dan haram menurut kehendaknya sendiri, padahal sunnah Nabi telah ada berkenaan dengan itu. Nabi telah meninggalkan kepada kita jalan yang lurus dan jelas. Malamnya sama terang dengan siangnya, dan selama-lamanya kita tidak akan tersesat dalam agama ini atau terpesong keluar dari dalam garisnya selama kita masih berpegang teguh kepada yang dua itu, yaitu Alkitab dan Sunnah. Maka barang siapa yang hendak mengenal fiqhil Quran, tidaklah akan berhasil maksudnya kalau dia tidak mempelajari Sunnah. Seorang yang berani menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan hukum pendapatnya sendiri, padahal sunnah ada, samalah halnya dengan orang yang masih saja memakai kias, padahal nas sudah ada dalam hal yang dia tinjau itu. Orang yang bertindak demikian tidaklah lagi berpikir dalam garis yang ditentukan oleh Islam. Pengecualian hal ini hanya satu, yaitu apabila terdapat nas Al-Quran itu jelas, terang, nyata, sehingga tidak perlu tafsiran lagi, lalu bertemu pula hadis ahad, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diberitakan oleh perawi-perawi hadis dengan jalan yang bukan masyhur, sedang isi makna hadis itu berlawanan dengan nas yang sahih atau jelas dan nyata di Al-Quran itu. Di dalam hal seperti ini kita berhadapan dengan nas Al-Quran yang jelas nyata, masuk akal, tidak meragukan, bertentangan dengan hadis yang maknanya bertentangan dengan Al-Quran dan ragu akan kebenaran hadis itu, sebab kebenaran tidak dua, hanya satu. Pada saat itu barulah hadis tadi ditinggalkan. Dengan kesadaran bukanlah Rasulullah yang diragukan kebenarannya, melainkan kekilafan daripada perawi-perawi hadis itu. Hal-hal yang seperti ini akan berjumpa 2-3 kali dalam tafsir kita ini, insyaAllah. Bagian kedua dari Al-Quran ialah bersangkutan dengan akidah atau kepercayaan, dan dikenal juga dengan bahasa asing yang telah kita populerkan dalam bahasa Indonesia, yaitu doktrin. Untuk menegakkan akidah, Al-Quran kerap kali mengemukakan perbandingan dan anjuran-anjuran supaya meninjau dan mencurahkan perhatian. Lalu dia membukakan sedikit tabir rahasia kejadian alam, semua langit dan bumi, perjalanan matahari, bulan dan bintang-bintang, perkisaran angin dan awan, turunnya hujan dan suburnya bumi dan lain-lain. Segala perumpamaan Al-Quran yang membawa rahasia alam itu, maksudnya ialah buat mendapat kesadaran iman kepada Allah di dalam jiwa kita. Dia adalah bahan-bahan atau fakta-fakta yang indah sekali untuk diilmukan. Maka di dalam penafsiran ayat-ayat keadaan alam ini adalah dua hal yang perlu. Pertama, pengetahuan kita tentang makna daripada tiap lafaz yang tertulis dalam ayat itu. Kedua ialah pengetahuan kita tentang ilmu alam yang berkenaan dengan ayat itu. Terus terang kita katakan di sini bahwa Rasulullah SAW atau sunnah tidaklah banyak meninggalkan penjelasan tentang itu. Pengetahuan tentang alam belumlah meluas pada masa itu, baik dalam masyarakat Arab sekeliling ataupun pada diri Rasulullah itu sendiri. Tidaklah kita salah kalau kita katakan bahwa Rasulullah tidak mengetahui ilmu falak dan ilmu hisab, dan itu tidaklah satu kehinaan dan cacat bagi beliau. Malahan itulah kemegahan beliau. Bacalah surat Yunus surat 10 ayat 5. Di sana diterangkan bahwa Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditentukan jangka ukurannya jalannya masing-masing. Dalam ayat itu jelas diterangkan bahwa yang demikian itu ialah supaya kamu mengetahui bilangan tahun ke tahun dan ilmu hitung, tetapi Nabi sendiri tidak pandai ilmu hisab. Dan surah Al-Isra surat 17 ayat 11 pun bertemu makna yang sama. Di sana dikatakan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari kebesaran Tuhan. Pertandaan malam dihapuskan dan pertandaan siang pun datang dengan terang benderang supaya kamu dapat berusaha mencari karunia Allah dan supaya kamu pun tahu bilangan tahun dan hisab. Dan ayat yang serupa maksudnya dari mulut Nabi supaya umatnya mengetahui hal itu dan menambah ilmunya. Padahal dalam suatu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda bahwa beliau dan umat sekelilingnya di waktu itu adalah umat yang ummi, tak tahu tulis dan tak tahu baca. Bilangan bulan yang nyata ialah 29 dan 30. Cuman itu beliau yang tahu. Maka dalam soal-soal yang berkenaan dengan al-ikhwal dalam alam ini, seorang penafsir hendaklah menuruti perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita tilik tafsir-tafsir yang dikarang di zaman lampau, dapatlah kita lihat betapa corak ilmu orang zaman itu yang masih sangat ketinggalan oleh kemajuan ilmu pengetahuan alam di zaman modern ini. Tiap dilihat ayat-ayat itu dengan kaca ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, kian tampak perubahan tafsirnya. Adapun ulama zaman kita ini yang banyak menafsirkan panjang lebar tentang ilmu pengetahuan keadaan alam itu ialah Syekh Tantawi Jauhari. Asal saja kita ingat tujuan ayat-ayat itu, yaitu memperkuat tauhid uluhiyah dan rububiyah.
Tidaklah ada salahnya jika kita tafsirkan ayat-ayat ini menurut pengetahuan kita. Dan jika di dalam tafsir kita ini terdapat beberapa keterangan yang tidak memuaskan terhadap ayat-ayat demikian, sekali-kali bukanlah ayat itu sendiri dan makna yang terkandung di dalamnya yang salah, melainkan tentu saja penafsirlah yang kurang pengetahuan, dan itu pun dapat dimaklumi karena pengetahuan penulis tafsir ini tentang ilmu mengenai alam ini itu sangat kurang. Bagian ketiga dari Al-Quran ialah yang bersangkut dengan kisah-kisah dan cerita-cerita zaman lampau. Maksud dan tujuan cerita itu ialah untuk pengajaran dan iktibar. Di dalamnya banyak disebutkan perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah menegakkan paham tauhid dan soal jawab di antara mereka dengan umat yang mereka datangi. Banyak kita bertemu nama nabi-nabi sejak dari Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Ismail dan lain-lain. Dan yang terbanyak sekali disebutkan ialah kisah Musa, baik saat beliau menentang Fir'aun ataupun setelah memimpin Bani Israel selepas menyeberangi Laut Qulzum menuju Palestina. Maksud segala kisah itu termasuk kisah panjang seluruh surat, seperti kisah Nabi Yusuf. Bukanlah kisah Nabi itu sendiri, melainkan isi pengajaran dan perbandingan atau iktibar yang ada di dalamnya. Cara penafsirannya ialah bahwa satu bagian dapat melengkapkan bagian yang lain. Misalnya kisah perjuangan Musa, kita dapat mengetahui keadaan Musa sejak dia baru lahir di dunia sampai seluruh tingkat perjuangan dengan menafsir satu bagian ke bagian yang lain. Dan setelah kita selidiki di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, penafsiran tentang kisah ini adalah sedikit sekali. Yang ada agak banyak ialah dari riwayat sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka sekali, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kadang-kadang beliau pun mengaku bahwa tafsir itu juga yang beliau terima dari riwayat Ahlul Kitab. Kemudian itu banyak lagi tabi'in, yaitu murid-murid dari sahabat-sahabat Rasulullah, mengeluarkan riwayat sebagai tambahan dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kita kemukakan di sini satu misal, yaitu kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa berjalan diiringi oleh bujangnya atau pembantu. Menurut riwayat setengah ahli tafsir ialah Nabi Yusya. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa ikan di jinjing bujang itu melompat ke laut dan membuat jalannya sendiri dengan ajaib dalam laut. Maka menurut tafsir dari Sa'id bin Jubair, ikan itu ialah seekor ikan yang telah dikeringkan dan dibelah dan telah diasin. Dan sebagian dari kepala telah dimakan oleh Yusya. Artinya ikan mati melompat ke laut. Ia akan mati melompat ke laut. Ini adalah tafsir yang kata Sa'id bin Jubair diterimanya daripada riwayat Ibnu Abbas. Tetapi dari hadis Nabi yang sahih tidak ada, dan dalam ayat itu sendiri tidak ada tersebut ikan itu telah mati, dikeringkan dan diasin. Sehingga kalau kita tidak membaca tafsir, bahkan langsung saja membaca ayat, kita bisa memahamkan bahwa ikan itu adalah hidup, lalu melompat ke laut setelah melihat air sebagai ikan semelang, atau ikan panjang, atau ikan belut, dan beberapa macam ikan lagi yang bisa tahan berjam-jam di luar air dan langsung melompat ke air kalau ada kesempatan. Bagian ketiga inilah yang agak rumit dalam penafsiran Al-Quran. Di bagian inilah kita kerap kali bertemu dengan dongeng yang tidak masuk akal kalau dimasukkan kepada agama Islam yang menghormati kemurnian akal. Sebagai satu tafsir tentang bintang Seroja atau bintang timur, yang menurut satu tafsir katanya bintang itu ialah penjelmaan dari seorang perempuan cantik yang pernah diganggu oleh malaikat Harut dan Marut. Di dalam inilah campur aduk di antara yang masuk akal dengan yang karut, di antara dongeng-dongeng dengan kenyataan, sehingga berkali-kali kebenaran ayat Al-Quran itu diliputi oleh lumut kurafat yang tak masuk akal. Inilah yang dinamakan Israiliyat, yaitu cerita-cerita kerap kali dibawa oleh orang Yahudi yang masuk Islam. Yang sangat terkenal ialah Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Keduanya orang Yahudi yang masuk Islam banyak membawa dongeng Israiliyat itu. Didengar oleh sahabat lalu mereka salin, apatah lagi oleh tabi'in. Kadang-kadang mereka salin dengan tidak memakai komentar, hanya semata-mata untuk bahan saja bagi kita yang datang di belakang. Maka terhadap bagian ini penafsir hendaklah hati-hati. Tidaklah mengapa kalau suatu riwayat yang bukan sahih dari Nabi ditinggalkan saja, dan tidaklah mengapa kalau dibatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal dan tidak diperdulikan kalau tidak sesuai sama sekali dengan maksud Al-Quran. Gunanya ialah untuk memberantas pengaruh tafsir-tafsir yang telah beredar dalam masyarakat kita, yang dijadikan alat untuk mengasyikkan orang mendengar tabligh oleh setengah guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dan penafsir bersedia dituduh keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau sekiranya membatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal itu dipandang salah oleh golongan-golongan yang hanya menjadi budak dari tafsir-tafsir yang semacam itu. Barangkali timbul pertanyaan, mengapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau tabi'in menyalin juga riwayat yang demikian dengan tidak ada pertimbangan mereka sendiri atas benar dan setidaknya? Ialah karena Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa kalau mereka mendengar kisah dari ahli kitab itu, dengarkan sajalah, jangan diakui kebenarannya dan jangan pula segera didustakan. Maka jauhlah lebih aman jika ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah itu kita turuti bagaimana adanya dalam Al-Quran itu saja,
dengan sedikit analisa menurut tanggapan sendiri, dengan catatan bahwa analisa itu pun barangkali benar atau salah. Sebab yang dimaksud dengan segala kisah dalam Al-Quran itu bukanlah perincian kisah, melainkan tersebut dalam Al-Quran sendiri, sebagai tersebut dalam surah Yusuf pada ayatnya penghabisan sekali, ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya dalam kisah orang-orang itu adalah untuk pengajaran bagi orang-orang yang punya inti fikiran. Bukanlah dia dongeng yang dia buat, melainkan membenarkan apa yang telah terdahulu daripadanya dan penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Begitu jelas dimaksudkan Tuhan menerangkan kisah-kisah sebagai wahyu, bukan untuk dongeng yang dibuat-buat. Artinya bukan cerita roman atau mitos laksana cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi apabila penafsir melihat beberapa tafsir, di antaranya tafsir Al-Kazin, bertemulah banyak tambahan yang telah membelokkan tujuan kisah Al-Quran daripada untuk pengajaran dan petunjuk menjadi dongeng-dongeng yang disadari atau tidak telah mengotori Al-Quran. Itulah martabat pertama dari tafsir. Adapun martabat yang kedua ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Tentu saja sesudah mencari penafsiran daripada sunnah, kita mencarinya pada pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab sudah nyata bahwa mereka hadir di hadapan Rasulullah seketika ayat diturunkan. Dan lagi mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat itu tidak merupakan petunjuk yang jelas dan nyata ya untuk ditempuh. Kemudian itu sehabis mengetahui turunnya ayat, tentu disadari pula bahwa ayat ini akan berlaku terus-menerus di dalam hal yang sama illatnya. Disinilah timbul satu ungkapan ahli-ahli fikih dan usul fikih. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi perhatian inilah arti yang umum. Yang dimaksud oleh lafaz bukan terkhusus kepada sebab mengapa dia diturunkan. Kata-kata sahabat yang khas di dalam menafsirkan Al-Quran itu mengungkapkan makna dan maksudnya hampir sama kedudukannya dengan sunnah Nabi sendiri bila bersangkutan dengan hukum-hukum syara. Sebab kita percaya bahwa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya daripada Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada dalil bahwa itu hanyalah pendapat sahabat itu sendiri, maka tidaklah sama derajat pendapat beliau-beliau itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Malah kadang-kadang terdapat perlainan pendapat atau ra'yi di antara mereka. Seumpama persisian pendapat mereka tentang nenek laki-laki, apakah dia mendapat waris dari cucunya yang telah mati atau tidak. Abu Bakar mengatakan nenek mendapat apabila ayah tidak ada lagi. Sedangkan Ali bin Abu Talib berpendapat bahwa nenek laki-laki itu berkedudukan sebagai kalalah dari saudara kandung atau saudara sebapak dengan memperhatikan makna kebapakan padanya. Sebab itu Ali dan yang sepaham dengan dia menempatkan nenek sebagai saudara laki-laki jika ada saudara kandung atau sebapak, dan tidak terhalang seseorang pun berhak mengambil bagian faraidnya. Dia mengambil sisa yang tinggal seorang diri atau bersama-sama beserta asabah-asabah yang lain dengan syarat bagian nenek laki-laki itu tidak kurang dalam kedua hal itu daripada 1/6. Baik pun dia sendiri mengambil sisa atau bersama-sama dengan saudara si mati terdapat yang sisa. Dan pula dengan Zaid bin Sabit, beliau memandang nenek laki-laki sebagai kalalah dari saudara sekandung atau sebapak dengan syarat tidak kurang si nenek itu mendapat dari 1/3. Semuanya ini adalah ra'yi atau ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri. Malahan itulah sebabnya maka pendapat mereka berbeda. Sebab tidak ada nas keterangan terperinci dari Nabi sendiri tentang soal itu. Ulama-ulama pun tidak ragu-ragu membahas tentang penafsiran yang timbul daripada pendapat atau ra'yi sahabat-sahabat Rasulullah itu. Mereka tidak ragu buat mengatakan bahwa pendapat sahabat bukan wahyu, sebab itu tidak akan sunyi daripada salah dan benar. Ahli-ahli fikih berpendapat bahwa kalau pendapat sahabat Rasulullah itu hanya satu macam dan tidak ada bantahan daripada sahabat yang lain, artinya adalah ijma' sahabat adalah hujjah, artinya boleh dipegang.
Cuman kaum Syiah saja mengecualikan diri dari pendapat itu. Bagi mereka ijma' sahabat tidak hujah. Kalau terdapat pertikaian pendapat di antara sahabat-sahabat Rasulullah, maka ulama-ulama pun memperbincangkan pula. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, hendaklah dipilih manakah kata-kata mereka yang lebih dekat kepada hukum-hukum fikih yang jelas dari pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Kalau pilihan sudah jatuh kepada pendapat yang lebih dekat menurut pertimbangan si penimbang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi, hendaklah yang lain ditinggalkan dan pilih yang lebih dekat itu. Imam Hanafi tegas mengatakan bahawa dia tidak mau pindah-pindah saja dari satu pendapat sahabat kepada pendapat sahabat-sahabat yang lain. Imam Syafi'i pun menuliskan demikian di dalam karangan Ar-Risalah. Imam Malik pun bersikap demikian. Imam Ahmad bin Hanbal biasa menguraikan pendapat-pendapat sahabat yang berlain-lain itu di dalam menjelaskan pendapatnya sendiri. Semua itu ialah berkenaan dengan tafsir sahabat-sahabat Rasulullah yang mengenai hukum halal dan haram. Perlainan-perlainan pendapat itu banyak terdapat dalam kitab fikih, terutama ketika membicarakan ayat-ayat yang mengenai peperangan atau perdamaian, perjanjian atau jaminan keamanan. Apatah lagi, sesudah Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat Rasulullah itu meneruskan jihad, menaklukkan negeri, menundukkan musuh, membuat perjanjian-perjanjian damai, pemungutan jizyah dan sebagainya. Dalam pelaksanaan hal yang demikian banyak terdapat pertikaian cara di zaman kita dinamai kebijaksanaan atau belit di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Tetapi bahan-bahan mengenai urusan seperti ini lebih banyak kebijaksanaan atau belit di antara satu yang di zaman kita dinamai khilafiyah. Al-Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibanilah yang mula-mula mengarang sebuah kitab yang khusus mengenai itu dengan dokumentasi lengkap yang beliau kumpulkan dari cara pelaksanaan sahabat itu yang berdasar kepada keadilan, peri kemanusiaan, kasih sayang, rahmat dan karamah, menghormati hak manusia. Maka dalam kitab beliau ini banyak bertemu tafsir, pendapat dan pelaksanaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengenai urusan yang demikian. Mengenai ayat-ayat yang menyebut rahasia alam, kejadian langit dan bumi, bintang, bulan dan matahari, hujan, lautan dan daratan, ombak dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu yang di atas sudah kita katakan bahwa maksudnya ialah untuk memperkuat akidah kepada Tuhan. Demikian pula ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah, maka terdapat kedua persoalan ini tidaklah banyak keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Memang terdapat beberapa riwayat tentang itu dari kata-kata sahabat, tetapi yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan sanad atau sandaran adalah teramat sedikit. Itu dapat kita pahami sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu lebih banyak perhatiannya kepada menjaga halal dan haram dan lebih banyak kepada menyusun masyarakat yang baru tumbuh, berperang dan berdamai, menaklukkan dan menerima jizyah. Adapun tentang rahasia alam, kejadian langit dan bumi atau tentang kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu itu mereka percaya penuh saja kepada apa yang dikatakan Al-Quran, tidak usah terlalu dipermasalahkan lagi. Tetapi setelah zaman Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang berempat, artinya setelah Nabi wafat dan setelah banyak orang Yahudi dan orang Nasrani masuk Islam, pada masa itu timbullah satu golongan yang dinamai tukang cerita atau qassas. Tukang-tukang cerita itu duduk membuat halaqah di dalam masjid-masjid, lalu bercerita macam-macam cerita termasuk kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Maksudnya adalah untuk memberikan pengajaran-pengajaran sebagai tabligh-tabligh di zaman kita sekarang ini. Supaya cerita itu lebih enak didengar, lebih menarik hati, banyaklah ditambahi bumbu-bumbu yang tidak asli, terutama dari cerita-cerita Israiliyat tersebut. Pada waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup menunjukkan kurang suka kepada cara demikian. Setelah Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat, satu kali beliau masuk ke dalam masjid dan dia turut mendengar tukang-tukang cerita itu, dan dengan tegas beliau waktu itu beliau larang dan beliau beri peringatan bahawa barang siapa yang hendak memakai juga bertabligh cara berkisah itu, hendaklah menurut yang tersebut dalam Al-Quran saja, jangan dilebih-lebihi. Yang beliau suruh meneruskan mengajar atau bertabligh di dalam masjid itu hanya seorang saja, yaitu Imam Hasan Al-Bisri yang terkenal. Sebab kalau beliau berkisah tidaklah melebih-lebihi sehingga masuk kisah sebagai dakwah tidak bertukar menjadi semacam dongeng-dongeng. Bahkan Sayyidina Ali turut pula mendengarkannya sebentar tanda sukanya lalu keluar. Kemudian datanglah zaman tabi'in. Kalau mengenai hukum halal dan haram, sebagian besar mereka tetaplah menuruti satu garis guru mereka, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapi dalam ayat-ayat yang mengenai ilmu alam tadi dan mengenai kisah-kisah umat Yahudi dan Nasrani atau sengaja diambil oleh penafsir sendiri, cerita-cerita yang tidak masuk akal atau dongeng-dongeng, waktu itulah masuk menyelusup. Misalnya hikayat bahwa bumi kita ini terletak di atas tanduk lembu, dan kalau lembu bergerak terjadilah gempa bumi. Bertambah jauh dari zaman Rasul dan Salaf, dan bertambah jauh dunia Islam dari ilmu pengetahuan, bertambah banyaklah dongeng-dongeng semacam ini. Israiliyat itu dapat kita bagi tiga. Pertama, yang sesuai dengan kebenaran yang ada persetujuannya dengan Al-Quran, sebab ada riwayatnya yang sahih dari Nabi SAW yang semacam itu tidak ditolak. Yang semacam itu tentu tidak ditolak. Meskipun kita sadar
bahwa bukanlah Al-Quran yang diperkuat oleh cerita itu, melainkan cerita itulah yang menjadi ada nilainya sebab ada kesaksiannya dari Al-Quran. Kedua ialah cerita-cerita yang terang dustanya yang berlawanan dengan riwayat yang sahih dan yang maksur dari Nabi SAW atau berlawan dengan maksud ayat atau tidak sesuai dengan dasar agama Islam. Seumpama cerita Garanik yang terkenal, yang terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW telah berdamai dengan kaum Quraisy sebab beliau telah sudi mengakui berhala Garanik. Ketiga ialah yang tidak membawa persoalan baru, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak pula membenarkannya. Dan kedatangan riwayat itu tidak membawa faedah bagi agama dan kalau ditinggalkan tidak pula merugikan. Yang semacam ini menurut Ibnu Taimiyah tidaklah kita benarkan dan tidak pula kita dustakan. Lain daripada itu, riwayat-riwayat semacam ini kadang-kadang ahlu kitab sendiri pun berselisih dalam membawakan riwayatnya. Misalnya perselisihan cerita ahlu kitab tentang beberapa orangkah banyaknya pemuda-pemuda yang tidur dalam gua atau Ashabul Kahfi. Setengah mengatakan hanya bertiga, 4 dengan anjingnya, setengah mengatakan berlima, 6 dengan anjingnya. Al-Kahfi ayat 22. Sampai juga pertikaian mereka tentang warna anjing itu dan banyak juga Israeliat tentang tongkat itu bercabang dua. Bahkan ada pula riwayat bahwa tongkat itu ada beberapa tulisan, beberapa rajah atau isim dan beberapa huruf yang disuntingkan pula oleh Al-Buni dalam kitab perdukunannya yang terkenal bernama Samsul Ma'arif Al-Kubra. Tafsir kita ini ditulis di zaman modern, di zaman ahli-ahli agama yang berpengetahuan luas telah bertemu dengan ahli-ahli pengetahuan yang mendapat pendidikan modern. Maka kalau tafsir ini dicampur aduk dengan Israeliat, niscaya tidaklah ada akan harganya buat menjadi dakwah kepada orang yang hendak langsung mengetahui isi Al-Quran. Israeliat itu adalah sebagai dinding yang menghambat orang dari kebenaran Al-Quran. Kalau di dalam tafsir ini ada kita bawakan riwayat-riwayat Israeliat itu, tidak lain adalah peringatan saja. Demikianlah kita uraikan tentang 3 sumber dari penafsiran mengenai 4 bidang dari isi Al-Quran yang akan ditafsirkan itu. Penafsiran pertama adalah diambil dari sumber sunnah Rasulullah SAW, kedua dari penafsiran sahabat-sahabat Rasulullah, dan ketiga dari penafsiran tabi'in. Bolehkah kita menambah pula? Tadi sudah dikatakan panjang lebar bahwa mengenai halal haram, cara ibadat, nikah, talak, rujuk, pendeknya yang berkenaan dengan hukum, kita tidak boleh menambah tafsir lain. Sebab tafsiran yang lain bisa membuat bid'ah dalam agama. Tetapi dalam hal yang lain-lain terdapat pula perlainan pendapat ulama. Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi atau pendapat sendiri dengan tidak berdasarkan dari sumber yang telah ditentukan itu adalah haram. Di dalam kitab Tuhfatun Nazar, pengembara Islam yang terkenal di abad ke-14 yaitu Ibnu Batutah mengatakan bahwa dia mendengar berita yang dapat dipercaya bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu selama dalam penjara telah menulis tafsir Al-Quran tebalnya 45 jilid. Rupanya naskah itu telah hilang atau belum bertemu sampai sekarang, sehingga tafsir Ibnu Taimiyah yang bertemu sekarang hanya tafsir surah An-Nur dan beberapa naskah lain yang jauh daripada lengkap untuk dikatakan 45 jilid. Maka dalam tafsir Ibnu Taimiyah yang ada, kita melihat bahwa cara beliau menafsirkan sehingga tersunyi daripada apa yang beliau beri nama ra'yi. Mula-mula sekali beliau menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran sendiri. Kalau kita ragu memahamkan satu ayat, hendaknya sambungkan pahamnya dengan ayat yang lain. Sebab hal yang kurang nyata di satu ayat akan kejelasan di ayat yang lain. Misalnya di surat Thaha kita baca bahwa Nabi Musa merasa takut melihat tali-tali dan tongkat tukang sihir telah menyerupai ular yang hendak menggigit. Lihat surat Thaha ayat 67. Kalau ayat itu saja yang kita baca, tentu kesan yang pertama timbul dalam hati kita ialah bahwa Nabi Musa penakut. Maka untuk menghilangkan keraguan karena hanya membaca ayat dalam surat Thaha, hendaklah kita baca ayat 116 surah Al-A'raf. Di sana dikatakan bahwa orang banyak yang menonton telah ditakut-takuti oleh tipuan ahli sihir itu. Yang hebat tipuan sulapnya, sehingga tongkat-tongkat dan tali-tali menyerupai ular. Dengan membaca ayat 116 surah Al-A'raf ini, mengertilah kita bahwa bukanlah Musa takut kepada tongkat-tongkat dan tali-tali tukang sihir yang telah disulap itu, melainkan takut orang banyak yang bodoh-bodoh, terutama Bani Israel yang bila pimpin akan tergoncang imannya kalau tidak lekas-lekas Tuhan Allah menunjukkan kuat kuasanya dengan mukjizat. Ada lagi beberapa contoh yang lain menunjukkan bahwa suatu ayat hendaklah ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di sinilah terasa betapa pentingnya selalu membaca Al-Quran, sedapat-dapatnya hafal Al-Quran sehingga tahu memasangkan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat yang kurang jelas akan dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat mujmal atau secara umum dimufassalkan atau diperincikan oleh ayat yang lain pula. Kalau tidak dapat lagi ayat ditafsirkan dengan ayat, barulah beliau pindah kepada sunnah Nabi. Sebab Nabi sendiri pun mengatakan, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku telah diberi ilmu Alkitab dan seumpamanya itu pula sertanya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW telah diberi Tuhan ilmu yang berkenaan dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan bersama dengan ilmu Quran itu diturunkan Tuhan pula tafsirnya dengan sunnah beliau. Kalau sabda Nabi tidak pula bertemu yang mengenai itu,
Beliau tidak tilitlah kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat itu diterimanya dan disaksikan dari Nabi. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidaklah diturunkan suatu ayat pun dari kitab Allah, melainkan saya yang tahu kepada siapa dia diturunkan dan di mana dia diturunkan. Dan kalau aku mengetahui ada seorang yang lebih tahu daripadaku tentang kitab Allah, betapapun jauh tempat kediamannya, asal masih dapat dicapai dengan kendaraan, niscaya aku datangi dia. Dan Nabi SAW pun pernah mendoakan agar Abdullah bin Abbas diberi petunjuk oleh Tuhan. Ya Allah, berilah kiranya dia paham yang dalam tentang agama dan berilah dia pengetahuan tentang takwil. Arti takwil hampir sama dengan tafsir. Kalau beliau Ibnu Taimiyah tidak mendapat lagi bahan tafsir di kata-kata sahabat Rasulullah, beliau pun pindah kepada pendapat tabi'in. Tetapi di sini beliau lakukan seleksi lebih ketat, yaitu beliau ambil mana yang ijma' di antara mereka. Kalau ada satu pendapat yang mereka perselisihkan, beliau pilihlah pendapat yang lebih dekat kepada bahasa Al-Quran atau lughah dan pengetahuan tentang sunnah atau ilmu sunnah. Dengan pendirian dan cara demikian, beliau mempunyai keyakinan bahawa tidak ada satu ayat pun dari ayat yang 6.236 itu yang tidak dapat ditafsirkan. Beliau dan orang-orang yang sepaham dengan dia tetap berpendirian bahawa penafsiran Al-Quran tidak boleh dicampuri dengan pendapat sendiri. Tetapi ada lagi pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Al-Imam Jarullah Az-Zamakhsyari dan didukung oleh beberapa ahli tafsir yang lain, bahawa menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri yang benar tidak ada salahnya. Malahnya demikian tidak bisa dielakkan, sebab bila orang merenung tiap-tiap ayat menurut peredaran waktu dan tempat, orang selalu akan berjumpa makna baru. Orang akan selalu mendapat ilham yang di dalam tafsir-tafsir yang terdahulu tidak ditemui. Dasar pendirian ini pernah diuraikan pula oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin demikian. Di dalam Al-Quran terdapat segala ilmu agama yang setengah diterangkan secara langsung dan setengahnya lagi cukup dengan isyarat saja. Setengah dengan ijmal dan setengah lagi dengan tafsil. Semuanya itu hanya akan didapat dengan demikian, dengan pemikiran yang mendalam dan kesungguhan meneliti. Tidak cukup dengan hanya menilik zahir ayat, bahkan tidak pula cukup dengan hanya menggantungkan harapan kepada pendapat salaf. Bahkan dia meminta renungan yang mendalam dan kesanggupan mengeluarkan butir-butir makna yang tersimpan di dalamnya. Laksana mutiara yang tersimpan dalam kulit giwang di dasar laut yang tidak bertentangan dengan pokok dasar. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa ingin mengetahui ilmu orang purbakala dan ilmu orang yang datang kemudian, hendaklah merenungkan Al-Quran. Keinginan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada perenungan sendiri. Dan lagi dalam Al-Quran itulah yang selengkap-lengkapnya diterangkan sifat-sifat dan nama-nama Allah atau Asma'ul Husna, dan diterangkan juga perbuatannya dan zatnya yang suci. Di dalam kehidupan tauhid, akal manusia tidak cukup hanya membaca yang tertulis, dia menghendaki pemahaman yang mendalam. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa memahamkan Al-Quran, dia dapat menafsirkan sejumlah besar ilmu. Selain dari itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Tuhan memfirmankan bahawa dia akan mengurniakan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan orang yang telah diberi karunia hikmah itu samalah artinya dengan mendapat anugerah yang sangat banyak sekali. Hikmah diartikan orang juga kebijaksanaan, diartikan orang juga filsafat, diartikan orang juga mengetahui yang tersembunyi. Bangsa Indonesia pernah membuat suatu ungkapan kata bahawa hikmah itu artinya mengetahui yang tersirat di balik yang tersurat. Bagaimana akan dapat dikeluarkan hikmah itu kalau kita tidak dibolehkan menafsirkan Al-Quran di luar garis yang ditunjukkan oleh pendapat yang dipelopori Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia dapat memahami agama lebih mendalam dan mengetahui takwil atau tafsir. Di dalam Al-Quran ada ayat yang terang-terang menyuruh manusia supaya memohonkan kepada Tuhan agar ditambah kiranya ilmu. Qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahilah untukku ilmu. Sedang ilmu itu sangatlah luasnya, sehingga berapapun yang dimohonkan manusia tidaklah cukup umurnya buat menampung ilmu yang sangat banyak itu. Orang-orang yang arif bijaksana bila merenung Al-Quran, bukan saja akan mendapat ilmu agama, bahkan ilmu yang umum pun. Imam Ghazali bukan saja mengemukakan dalil sebagai yang kita simpulkan di atas, bahkan mengatakan pula bahawa menafsirkan Al-Quran hanya semata-mata berpedoman pada sunnah tidaklah mencukupi, karena hadis yang maksur dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih yang mengenai tafsir Al-Quran sangatlah sedikit, dan tafsir dari sahabat-sahabat kebanyakan pula halnya daripada
Kebanyakan pula hanya dari pendapat mereka. Maka oleh sebab itu kata Imam Ghazali, sebaiknya kita ikuti jejak sahabat-sahabat Rasulullah itu, yaitu membanting tulang dan memikirkan Al-Quran dengan mendalam pula, sehingga kita pun dapat mengeluarkan ra'i sebagai sahabat-sahabat itu pula. Demikian juga terhadap tabi'in. Kata Imam Ghazali lagi, bila direnungkan pendapat-pendapat penafsiran sahabat-sahabat dan tabi'in, nyata sekali dalam hal mereka tidak sama penafsirannya. Itulah bukti bahwa mereka telah memakai ra'i sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Imam Ghazali pun mengakui bahwa menafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya semata-mata dengan akal. Demikian pun tidak boleh hanya semata-mata berpegang kepada nakal. Artinya jangan hanya semata-mata berpegang kepada pendapat sendiri dan hanya semata-mata menakal atau meniru pendapat orang-orang yang telah terdahulu. Di dalam hal yang mengenai ibadat tentu kita wajib berpegang kepada sunnah Rasul. Tetapi kita tahu bahwa isi Al-Quran yang 6.236 ayat bukanlah semata-mata peraturan. Menyuruh merenungkan alam, jauh lebih banyak ayatnya daripada menguraikan dari hal ibadat. Sedang salah sejak sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dahulu kala itu. Dengan segala kerendahan hati, harus kita katakan dengan tegas bahwa pengetahuan beliau-beliau tentang ilmu alam belumlah semaju zaman sekarang ini. Bahkan dalam tafsir-tafsir selanjutnya, penafsiran ayat-ayat demikian masih saja mencerminkan tingkat hasil pengetahuan manusia zaman itu belaka. Masih kita dapati dalam tafsir-tafsir zaman lampau itu bahwa bumilah pusat alam dan mataharilah yang mengelilingi bumi. Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan pengembaraan Zulkarnain ke timur dan ke barat, masih saja didapati tafsir berkata bahwa matahari itu benar-benar terbenam ke dalam lumpur di ujung dunia. Demikian juga berkenaan dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, masih didapati penafsiran bahwa kepala kaum Ad itu sebesar kubah sebuah masjid dan tinggi mereka 30 hasta mereka sendiri. Sehingga bila mendengar berita itu sudah dapat dipastikan bahwa panjang tangan mereka tidak seimbang dengan panjang badan mereka. Padahal di ayat yang lain, yaitu dalam surah At-Tin, Tuhan bersabda bahwa Allah menjadikan manusia adalah dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Ayat 4. Di antara itu maka dengan sendirinya pendapat Imam Zamakhsyari dan Imam Ghazali inilah yang akan dapat diterima oleh kita yang datang di belakang ini. Sebab ibadat kepada Allah dan akidah tentang tauhid selamanya tidak akan berubah, tetapi pengetahuan alam selalu berkembang dan luar biasa perkembangannya. Padahal Al-Quran mengatasi seluruh zaman yang dihadapinya. Oleh sebab itu maka Al-Quran akan tetap ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan melalui ruang dan waktu, tidak berhenti-henti. Sebab Islam adalah melengkapi dan mengatasi segala agama, dan Muhammad SAW adalah Nabi untuk akhir zaman dan sudah dia tidak ada Nabi lagi. Imam Al-Qistallani, pengarang kitab Fathul Bari, yaitu syarah hadis Bukhari yang terkenal, telah menyatakan pula pahamnya di dalam kitab tersebut bahwasanya seorang alim atau jawas boleh saja mengeluarkan pendapatnya sebagai hasil pemahamannya terhadap Al-Quran, meskipun hasil pendapatnya itu tidak sama dengan hasil pendapat ahli-ahli tafsir yang terdahulu. Dan ulama-ulama yang terkemuka dalam soal-soal tafsir telah pula menentukan dua syarat dalam seseorang penafsir mengeluarkan pendapat yang baru dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, hendaklah sesuai pokok-pokok alasan yang dikeluarkannya dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu. Kedua, hendaklah paham itu baru itu jangan menyalahi pokok-pokok ajaran agama yang pasti, usuluddin qat'iyah, baik golongan Ibnu Taimiyah ataupun golongan Imam Ghazali, atau jalan lapang yang diberikan oleh Al-Qistallani. Sama pendapat mereka bahwa penafsiran Al-Quran menurut hawa nafsu sendiri atau mengambil satu-satu ayat untuk menguatkan satu pendirian yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah terlarang atau haram. Penafsiran seperti ini adalah tafsiran yang curang. Yang kedua ialah segera saja dengan tidak menyelidiki terlebih dahulu menafsirkan Al-Quran karena memahamkan zahir maksud ayat, dan tidak terlebih dahulu memperhatikan pendapat dan penafsiran orang yang dahulu, dan tidak memperhatikan uruf atau kebiasaan yang telah berlaku terhadap pemakaian tiap-tiap kata atau lafaz dalam Al-Quran itu, dan tidak mengetahui uslub atau gaya bahasa dan jalan susunan. Hal yang semacam inilah yang dinamai berani-berani saja memakai pendapat sendiri atau ra'i dengan tidak memakai dasar. Inilah yang dinamai tahajjum atau ceroboh dan bekerja dengan serampangan. Pendeknya, betapapun keahlian kita memahamkan arti dari tiap-tiap kalimat Al-Quran, kalau kita hendak jujur beragama, kita mesti memperhatikan bagaimana pendapat ulama-ulama yang terdahulu, terutama sunnah Rasul, pendapat sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in dan ulama ikutan kita. Itulah yang dinamai riwayah, terutama berkenaan dengan ayat-ayat yang mengenai hukum-hukum. Dan dalam hal yang lain tadi, akal dan luasnya penyelidikan kita dalam berbagai ilmu adalah amat penting dan perlu dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan syarat asal saja akal itu jangan sampai menyimpang daripada nur yang telah diterangkan oleh syariat. Maka supaya menafsir dengan akal
dapat diterima, hendaklah kita isi 4 syarat. 1. Mengetahui bahasa Arab dengan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan supaya dapat mencari makna dengan sejelas-jelasnya. 2. Jangan menyalahi dasar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Jangan berkeras urat leher, mempertahankan satu mazhab pendirian lalu berbelok-belokkan maksud ayat Al-Quran agar sesuai dengan mazhab yang dipertahankan itu. 4. Niscaya ahli pula dalam bahasa tempat dia ditafsirkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.